Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ulasan Ringan. Di video unboxing HT-Escom FC5 Pro atau Quanseng UV5 Air Plus di beberapa waktu yang lalu, kita sudah melihat bagaimana beberapa fitur dan menu di HT ini. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mengulik beberapa fitur, baik itu fitur yang umum terdapat pada HT atau fitur yang memang khusus di HT ini atau di HT merek Quanseng pada umumnya ya. Baik, pertama kita lihat HT-nya ada di sini ada tombol untuk moni ya. Untuk di sini ada dua tombol fungsi. Tombol yang pertama ini adalah tombol PTT. Di bawah tombol PTT ini yang bintiknya satu nih, apa nih? Bukan bintik ya, dotnya satu tuh dia untuk tombol moni, dan yang kedua ini untuk tombol center karena di sini dia terdapat lampu LED ya. Oke, kita coba. Fungsi tombol moni itu sebetulnya ada beberapa gitu ya. Cuman kalau saya sih biasanya begini. Jadi untuk menyesuaikan volume kita bisa pakai tombol moni gitu. Misalnya kalau segini cukup, misalkan ya sudah berarti selesai gitu. Oke, kemudian tombol center ya. Di sini ada tombol untuk center. Kita coba klik sekali dia hidup. Senternya tidak terlalu terang ya, tidak terlalu terang. Di sini ada Escom FC6 Pro. Oh sorry, belum nyala. Nah di sini sama, senternya juga tidak terlalu cukup terang karena memang ini lampu LED-nya kecil. Cuman kalau dibandingkan itu, kalau menurut saya ini lebih terang yang ini gitu ya. Tapi entah itu perasaan saya saja atau memang sama aja gitu. Sama-sama tidak terang gitu. Karena kalau dibandingkan dengan ini kan lebih besar ya, dan di sini ada reflektornya juga. Jadi kalau misalkan ditekan, ini FM radio ditekan, nah dia lebih terang gitu, si senternya ini lebih terang. Oke, seperti HT-HT yang dua ini, kalau kita klik sekali dia akan nyala lampu LED-nya di sini. Kemudian kalau kita klik sekali lagi tombol function yang kedua ini, dia akan kedap-kedip gitu, dia akan kelap-kelip. Ini juga bisa dipakai untuk sinyal SOS, karena kalau ini mungkin karena pencahayaannya terang gitu ya. Tapi kalau di situasi kondisi tertentu, apalagi yang minim pencahayaan, ini bisa jadi salah satu alternatif gitu. Oke, klik sekali lagi dia akan mati gitu si lampu senternya. Kemudian fitur selanjutnya adalah scan frekuensi. Untuk masuk ke scan scan frekuensi itu kita tekan tombol F, kemudian kita tekan tombol bintang. Tekan tombol F, kemudian ini ya 4FC. Oke, misalkan di sini saya coba kita masuk ke VFO dulu, misalkan di sini 14355 misalkan ya. Oke, kita coba apakah ini berfungsi. Terlalu lama ya. Tekan F, kemudian ini nomor 4. Sudah muncul seperti ini, artinya dia sudah ready untuk scanning ya. Kita tekan PTT. Nah ini ngaco ya, 143.550 di sini 2287. Kita coba sekali lagi. Coba, takutnya di sini ada 143.550. Kita tekan
lagi fungsi untuk scanningnya dan kita coba lagi ya. Nah ini jadi masih ngaco ya, kita coba lagi. Atau apa terlalu dekat ya? Mungkin terlalu dekat ya. Kita masuk ke fungsi scan lagi. Kita coba transmit dari sini. Nah ini sudah masuk ya. Menu, save, oke. Setelah berhasil dapat frekuensinya, tekan tombol yang orange ini atau tombol menu ya, tombol M, kemudian save dan oke. Kita coba. Nah ini sudah terhubung. Kita coba dengarkan modulasinya ya. Kita coba dengarkan dulu modulasi mic-nya. Kita lihat mic gain-nya berapa. Di sini ada menu mic gain ya. Tidak seperti di HT Baofeng. HT Baofeng itu setahu saya nggak ada. Mungkin di tipe-tipe yang lain ada. Tapi teman-teman yang tahu bisa komentar ya. Tadi menu mic gain. Nah ini ya. Kita pilih 4. Kita coba ya. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tes modulasi HT Escom FC5 Pro. Tes modulasi HT Escom FC5 Pro. Oke, jadi seperti itu ya modulasi dari mic-nya. Kemudian kita coba kualitas dari speakernya. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tes speaker HT Escom FC5 Pro. Ini tidak terlalu nyaring seperti yang saudaranya ini, Escom FC6 Pro atau Quansen UVK5 ya. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Atau kita cek dulu mic gain-nya apakah sudah 4 juga. Di sini ada mic sudah 4 juga ya. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tes speaker Escom FC5 Pro. Ya, jadi seperti itu ya kualitasnya teman-teman. Kemudian ada fitur untuk scan tune juga ya. Kita coba, entah ini scan tune atau apa ya namanya. Jadi nanti teman-teman bisa komentar ya di kolom komentar apa ini namanya. Jadi tadi masuk ke F kemudian scan gitu ya. Atau contoh seperti ini. 14204. Nah, kita coba ya. Kita transmit. Oh sorry. 1435540. Karena di sini 143540.
Kita coba transmit. Nah, ini. Jadi ini tune-nya 88,5 gitu. Jadi ketika teman-teman di pekerjaan atau di berkegiatan sehari-hari ingin menyinkronkan frekuensi di antara HT rekannya, kok kenapa tidak nyambung terus gitu? Mungkin ada tune-nya. Tadi kan 88,5 gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi fungsi scan di sini sama scan di sini itu kalau ini hanya untuk scan tune-nya, kalau ini untuk scan frekuensi secara keseluruhan yang seperti tadi saya contohkan. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, kita tinggalkan untuk fungsi scan tune tadi. Kemudian kita coba kualitas suara FM-nya ya. Nah, di sini juga ada fitur FM. Kita cari dulu frekuensi yang kemungkinan tidak ada transmit ya, biar tidak terganggu. Nah, untuk masuk ke FM kita sama dengan ini. Tekan F, tombol F ini, kemudian tekan tombol setelah muncul tulisan F di atasnya, kita tekan tombol 0 ya. Nah, ini dia masuk ya. Nah, untuk scanning, jadi untuk pengoperasian FM di HT ini, kalau kita tekan F kemudian 2, nah dia scan untuk langsung menyimpan ke memori gitu. Nah, di sini kan ada tuh dia tersimpan 7 nanti. Nah, terus bertambah. Kita scan dulu. Lumayan banyak dapatnya tuh kan ya. Nah, ini sudah selesai scan-nya. Kita tinggal cari saluran. Nah, ini kan. Tadi mantep ya suaranya. Cuman saya nggak berani melanjutin karena takut kena copyright ya, karena itu lagu. Kita cari yang sedang ngomong aja, barangkali ada. Seperti itu, dan harus menggunakan surat pengantar terkait bensin Cipeyung, Cianjur, Apotek Sahabat Farma, Jalan Turunan, Cianjur. Kualitas speakernya ternyata bagus ya teman-teman kalau pakai FM. Cuman mungkin tadi ketika tes moderasi itu speakernya kurang kencang. Volumenya kurang kencang. Seperti itu. Kemudian kalau kita pencet F di mode FM ini, kita pencet tombol F kemudian 3, dia akan scanning memori gitu. Jadi frekuensi berapa yang sedang ada siaran. Kita tinggal tekan tombol atas bawah ini. Kita tekan tombol. Nah, seperti itu. Nanti dia cari lagi. Nah, seperti itu ya. Yap. Dan jangan lupa juga di follow Instagram kami. Oke. Nah, untuk VFO di mode FM ini kita bisa tekan tombol F dan angka 1. Exit dulu, F, angka 1. Nah, dia VFO ya. Nah, kalau nyari kayak gini kan, kalau teman-teman sudah hafal, misalkan 102,7. Nah, ini kan kadang kita, wah radio mana nih gitu ya yang sedang siaran. Kalau satu-satu seperti ini kan, aduh lumayan pegel juga. Jadi itu tombol F di mode radio, tombol F untuk pengoperasiannya F1, F2, dan F3. Sama halnya dengan ini ya, Quanseng UVK5 ini atau Escom FC6 Pro. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kalau di sini tuh ada fitur tersembunyi ya dengan cara klik ini kalau nggak salah. Kemudian
klik VTT, kita nyalakan. Nah, ini langsung ke menu tersembunyi. Nah, gimana kalau di sini? Apakah ini bisa? Kita tes saja. Tombol VTT, tombol function 1, kita nyalakan. Oke, ini bisa ya. Jadi di sini ada 350, frekuensi low, 200, 500, 300. Ini kalau teman-teman memang kebutuhannya tidak sampai frekuensi 200, 500, ini bisa di-off-kan saja. Ini jadi total 57 ya, si jumlah menunya. Oke, kemudian apalagi tuh kita coba. Nah, ini mungkin yang apa namanya, fitur tersembunyi ya, yang saya temukan di HT ini. Ini mungkin baru ada di Quanseng, tapi koreksi saya kalau saya salah. Mungkin teman-teman yang sudah lebih berpengalaman, lebih mengetahui hal ini, boleh disampaikan di kolom komentar. Apa itu fiturnya? Fiturnya itu adalah AirCopy. Untuk memunculkannya itu tekan tombol ini, function 2 dan VTT, kemudian ini ya, kita nyalakan. Nah, AirCopy. Oke, kemudian di sini juga ada function 2, PTT, dan kita nyalakan. Oke, di sini ada AirCopy ready, RDY ready ya. Nah, ini frekuensinya 41025. Nah, apakah ini saya nggak tahu ya, ini apakah mengcopy seluruh frekuensi yang tersimpan di memori HT ini atau hanya frekuensi ini gitu. Kalau saya baca itu dia waktu receive atau waktu send-nya itu 120 detik atau 2 menit ya. Ya, kita coba saja. Untuk send-nya itu misalkan ini HT ini sudah ada ini ya, sudah ada memorinya sampai dengan 20 gitu, sampai dengan 20. Nah, apakah setelah dilakukan AirCopy ini memori frekuensi yang list frekuensi, list channel yang ada di memori ini akan tercopy ke sini gitu. Ya, kita coba saja. Tombol function 2, VTT, kemudian nyalakan. Jangan dulu dilepas ya ternyata. Tekan, nyalakan sampai keluar AirCopy. Oke, untuk sendingnya itu ini kita contohkan HTA dan ini HTB ya. Untuk sending, untuk mengcopy frekuensi dari HT ini, kita di sini tekan M, di HT1 tekan M, atau HTA tekan M, HTB atau HT2 ini tekan exit gitu ya. Kita praktekkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, itu nanti dia akan berbarengan seperti itu. Send sampai dengan 120 detik gitu. Oke, teman-teman sambil menunggu, barangkali teman-teman ada yang pengen beli HT ini, nanti link pembeliannya saya lampirkan di kolom deskripsi ya. Jadi HT ini saya beli dengan harga yang cukup murah, di bawah 300.000, termasuk juga HT ini. Tapi menurut saya ini sangat worth it HT ini, karena dengan segala fitur yang dia punya, HT ini sangat-sangat mumpuni gitu. Dan mungkin teman-teman cari HT yang bisa dioprek sampai jeroannya gitu. Ini Quanseng ini
kalau saya lihat di channel-channel yang lain itu ada yang sampai dia tambah modul di PCB dan lain sebagainya. Yang paling populer oprekannya itu dia ini ya, upgrade firmware gitu. Ada Exumer, ada IJV dan lain sebagainya. Nah, itu upgrade firmware itu bisa menambah scope frekuensi, kemudian ada fitur, misalkan di Exumer tuh ada fitur spektrum. Kalau di IJV yang saya tahu tuh ada fitur untuk kalibrasi power dan lain sebagainya itu, dan juga bisa memaksimalkan kepekaan RX gitu teman-teman. Jadi ini lumayan apa ya? Lumayan worth it lah gitu, lumayan worth it dari kalau kita lihat harganya cuman dia di bawah 300.000. Ada yang jual beberapa yang di atas 300.000 itu kalau misalnya teman-teman misalkan di toko oren gitu ya, ada seller yang jual sudah unlock harganya sekian. Nah itu mungkin sudah unlock frekuensi atau sudah upgrade gitu secara firmware-nya gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, ini juga saya mungkin secara pabrikan ini kan di Indonesia itu Eskom ya. Ada juga Texas dan lain sebagainya. Kalau untuk ini saya pernah lihat Texas, Berlin, TSSD gitu ya. Wearway kalau nggak salah. Itu punya setelan masing-masing gitu. Nah, cuman yang saya sayangkan di Eskom ini powernya ini menurut saya ketinggian gitu. Kayak kemarin di video unboxing kemarin kita coba powernya tuh low-nya aja 5 watt gitu. Di VHF, di UHF-nya itu 4 watt kalau nggak salah. Itu menurut saya ketinggian. Nah ini teman-teman sudah 120 ya. Kemudian kita matikan. Setelah itu kita matikan. Kita nyalakan kembali. Sorry. Nah ini sudah tercopy ya teman-teman. Ternyata dia mengcopy seluruh frekuensi yang tersimpan di memori HT ini. Kita coba, termasuk ini ya, tune, shift dan lain sebagainya gitu. Dan ini HT ini lumayan powerful ya. Mungkin dengan power tertingginya di VHF itu 6 watt ya kalau nggak salah kemarin kita coba itu. Ini saya tadi coba mengudara di frekuensi RPU yang kondisinya lumayan jauh dengan antena bawaan dan powernya yang low. Itu saya masih bisa, modulasinya masih bisa diterima dengan baik gitu oleh rekan yang juga ada di frekuensi tersebut gitu. Jadi ya plus minus lah ya teman-teman. Nah itu mungkin beberapa fitur. Jadi kita hanya mengulas secara ringan fitur-fitur yang terdapat di HT ini. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk HT ini, wah HT biasa kan HT Cina murah apalagi gitu kan. Tapi menurut saya ini sangat worth it untuk dipertimbangkan mengingat harganya yang murah, fiturnya yang banyak, scope frekuensi yang lebar, kemudian ini nih, baterai yang besar. Walaupun di sini saya juga kena gocek ya. Ini ada logo USB Type-C untuk cas. Kalau di Wanseng UVK5 atau Eskom FC6 Pro ini ada ya. Dan dia berfungsi. Jadi ketika dicoba untuk charging tuh dia akan nyala warna biru ya di lampu indikator LTX-nya. Kalau ini, nah ini dia kalau kita buka, nah ini nggak ada ya. Mungkin teman-teman yang suka ngoprek bisa menambahkan modul USB Type-C untuk charging HT ini. Kalau misalkan di Baofeng itu langsung di baterainya ya. Jadi kita bisa cas HT ini
dengan menggunakan USB Type-C dalam posisi HT-nya terbuka gitu. HT-nya bisa copot dulu. Jadi kalaupun ada panas berlebih dan lain sebagainya, HT-nya doang nih, baterainya doang nih yang rusak gitu. Untuk HT-nya aman gitu. Cuman kalau di Eskom ini kan, ya kalau kita lepas baterainya sama aja bohong gitu. Kalau kita colok USB-nya, dia nggak akan ngecas gitu. Tapi pada intinya sih fitur-fitur ini sebetulnya fitur killer ya di HT-HT zaman sekarang tuh. Karena kalau kita pakai dock charging itu proses chargingnya itu lumayan lama gitu. Sementara kalau pakai USB Type-C itu lumayan cepat gitu. Walaupun secara baterai juga berkurangnya lebih cepat gitu dari kita chargingnya pakai ini ya, pakai dock charging gitu. Cuman ya di kondisi-kondisi tertentu fitur ini memang sangat berguna gitu. Tidak perlu kepala charging yang 30 watt, yang fast charging yang 100 watt. Nah itu saya ngeri juga ya. Saya belum pernah coba sih, tapi kalau mau coba ya silahkan gitu. Cuman kalau saya nggak pernah coba gitu, dan jangan terlalu sering gitu ya untuk ngecas ini, karena tak khawatir ini baterainya malah drop gitu karena arusnya gede gitu. Bisa pakai kepala charging yang 18 watt atau 15 watt, dan bisa juga pakai power bank disambungkan dengan kabel USB gitu. Jadi sangat-sangat fungsional ya gitu untuk fitur ini gitu. Dibandingkan ya kalau kita membandingkan HT misalkan ya mungkin rilisnya juga sudah lebih lama dari HT lebih dulu gitu ya, dari HT Kwanseng ini kayak misalnya Icom, Yaesu gitu, HT-HT Jepang. Mungkin di seri-seri terbaru mereka ada juga fitur USB charging gitu. Tapi kalau misalnya kayak Icom V8 berapa tuh 86 gitu ya kalau nggak salah, itu kan dia nggak ada kalau nggak salah. Kemudian di Alinco, kemudian Yaesu gitu ya. Nah seperti itu, jadi teman-teman bisa membeli HT, apalagi teman-teman pemula yang mulai mencoba ingin mendalami dunia komunikasi radio gitu. Seperti saya ini, saya beli dulu tuh Baofeng UV 6R, saya baca gitu kan buku petunjuknya dan lain buku panduannya. Itu ternyata setelah saya pegang HT-HT yang lain yang sejenis gitu ya, HT-HT Cina, mau itu Baofeng atau apa gitu ya mereknya termasuk ini, itu fiturnya tidak terlalu jauh gitu. Fitur-fiturnya tidak terlalu jauh dan memang mungkin umum gitu ya. Kemudian secara fungsi juga sama aja gitu, walaupun memang secara kualitas ya mungkin lebih bagus HT-HT yang memang harganya juga sudah 1 juta ke atas gitu ya, 700.000 ke atas gitu ya. Tapi untuk teman-teman pemula tidak ada salahnya untuk mencoba HT-HT yang murah tapi memberikan fitur yang melimpah gitu, yang yang kita bisa oprek lebih dalam gitu, sekalian belajar gitu. Nah, saya pun seperti itu gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jadi kepanjangan saya ngomongnya. Intinya di video kali ini kita membahas beberapa fitur yang kemarin ketika unboxing tidak sempat saya bahas gitu ya fiturnya. Dan mungkin ada beberapa juga teman-teman yang belum mengetahui oh ternyata ada fitur ini, ada fitur itu gitu ya di HT ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan like. Kalau teman-teman tidak suka dengan videonya silahkan dislike. Kalau ada yang mau share pengalaman
dalam menggunakan HT ini atau berbagi tips, itu silahkan teman-teman tuangkan di kolom komentar. Atau ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran untuk agar channel ini lebih berkembang, silahkan jangan sungkan tuangkan di kolom komentar. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.